切れないものがないなら、形のないもので君を殺す。Cerita diawali dengan Boruto yang sedang memegangi Demon karena akan menyerang Himawari. Lalu sang kakak pun menyapa Himawari. "Maaf Hima, kau sedang belanja?" Hima yang melihat kakaknya sedang memegangi Demon pun menjawab, "Yah, beli roti dan teh hitam seperti biasa yang disukai mama. Kakak sedang dalam misi kan?" Kemudian sembari menjawab pertanyaan Himawari, Boruto pun mengajak Daimon untuk kembali. Namun Daimon yang berwajah sinis akhirnya lepas dari pegangan Boruto dan mencoba menyerang Himawari. Tapi di situ Himawari terlihat tidak melawan dan hanya diam saja. Dan disitulah sebelum serangan Daimon mengenai Himawari, Boruto langsung dengan cepat menahan tubuh Daimon agar tidak bisa menyerang lagi. Akan tetapi, melihat Himawari yang hanya diam saja, membuat Daimon heran dan berkata, "Kenapa kau tak menghindar? Itu harusnya gampang, bahkan bagi dirimu." Kemudian sambil memelas, Himawari yang terkejut akan kehadiran Daimon pun menjawab, "Kau ini bicara apa?" Lalu Boruto yang kesal pun bertanya kepada Daimon, "Kau itu kenapa Daimon? Adikku itu bukanlah shinobi atau semacamnya. Dia bahkan tak tahu caranya bertarung." Lalu setelah mendengarkan penjelasan dari Boruto, Daimon yang kaget pun berkata, "Serius? Okelah, dari dekat dia memang kelihatan lemah, tapi apa sebenarnya intensitas yang kurasakan darinya tadi?" Boruto pun mengingatkan Daimon dan berkata, "Yah, kau tahu, walaupun dia kelihatannya begitu, dia bisa sangat seram kalau mengamuk. Kau sebaiknya jangan macam-macam dengannya." Lalu Boruto pun dengan nyeleneh berpikiran bahwa Daimon menyukai adiknya itu. Scene berpindah di kediaman Uzumaki Naruto, terlihat di luar rumah, unit sensor terus memantau rumah Naruto dan terlihat aman. Di dalam rumah terlihat Naruto dan Hinata yang sedang mempersiapkan makan malam. Naruto tampak membereskan meja makan untuk persiapan makan malam, sedangkan Hinata sedang memasak di dapur. Dari raut wajahnya, Hinata terlihat bahagia karena bisa makan malam dengan Naruto setiap hari, kali ini dengan Naruto yang asli, bukan Kage Bunshin. Hinata juga menambahkan kalau akan lebih baik makan malam bersama Boruto dan Kawaki juga. Lalu sang istri menanyakan sampai kapan misi akan berjalan. Kemudian sembari Naruto menjawab, tiba-tiba Kawaki muncul di hadapannya. Lalu Kawaki berkata, "Maaf sudah merepotkan." Sontak saja kehadiran itu membuat Naruto dan Hinata terkejut karena bagaimana bisa dia hadir saat dirinya sedang menjalankan misi penting. Naruto yang masih kaget karena Kawaki bisa melewati tim sensor pun berkata, "Kawaki, bagaimana kau?" Setelah itu Kawaki menarik kursi sambil berkata, "Tim pengawas benar-benar tidak pecus karena mereka hanya mengandalkan pendeteksian cakra. Ini sangat jelas, jangan katakan siapapun aku di sini. Duduklah, aku ingin bicara denganmu." Terlihat Kawaki duduk di meja makan dan Naruto juga duduk di depannya. Naruto berkata, "Saat Himawari pulang, kita akan makan malam. Mengapa kau tidak tinggal dan ikut makan juga?" Kawaki berkata, "Duduk saja, ini tidak akan lama. Aku tahu aku mengatakan ini berulang kali, tapi aku berterima kasih padamu, sungguh." Naruto berkata, "Ini lagi, hentikan, ini terlihat aneh." Kawaki berkata, "Kau mengubahku dari seorang bajingan yang hanya menjadi wadah, aku berjalan tanpa arah, dan tidak ada alasan untuk hidup, kau memberikan kehidupan kepadaku." Hingga pada akhirnya, perbincangan tersebut mengarah ke hal lebih dalam saat membahas soal Otsutsuki. Kawaki yang sangat membenci Otsutsuki terus saja mengoceh bahwa dia akan melenyapkannya. Bahkan dia juga mengatakan jika walaupun para ninja adalah orang yang kuat, tapi mereka hanya akan mati duluan saat akan menghadapi para Otsutsuki. Kemudian Hinata yang mulai penasaran pun menghampiri Kawaki sembari mendengarkan ceritanya. Lalu Kawaki pun melanjutkan pembicaraannya dan berkata, "Aku datang ke sini untuk mengikuti prosedur yang benar, karena aku seharusnya tidak melakukan ini tanpa memberitahumu." Hinata mendekat dan berkata, "Tunggu, Kawaki, apa maksudmu itu?" Percakapan dipotong Kawaki dan berkata, "Apakah kau tahu apa yang pertama kali aku pikirkan ketika aku melihat Boruto masih hidup? Aku telah gagal untuk membunuhnya. Aku bahkan merasa sedikit bersalah karena telah gagal. Itu benar-benar mengejutkanku, tapi kali ini aku bersumpah." Percakapan pun terhenti karena Hinata yang menangis dan sakit hati mendengar ocehan dari anak pungutnya tersebut. Di saat itu juga, Mama Hinata dengan sekuat tenaga menampar wajah Kawaki hingga membuatnya diam saja.
Naruto yang ada di dekat istrinya itu kaget dan Hinata berkata, "Kau gila, tidak ada manusia normal yang berpikir seperti itu." Kemudian Kawaki berkata dengan kesal, "Aku yakin dari sudut pandangmu pasti terlihat begitu, dan lagi kau benar, hanya orang gila yang bisa membunuh saudaranya sendiri. Jangan salah paham, aku saat ini sangat tenang dan berpikir jernih." Setelah mendengar ocehan dari Kawaki, Hinata terus saja menangis dan berkata, "Tolong hentikan itu Kawaki." Mendengar anaknya menjadi incaran Kawaki, Naruto mulai naik pitam dan meminta Kawaki untuk melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Namun belum sempat Naruto menyentuh Kawaki, tiba-tiba saja Kawaki menggunakan mata kirinya untuk membuka portal dimensi ke arah kedua orang tua angkatnya sambil berkata, "Aku tidak memintamu untuk memahaminya." Sontak saja hal tersebut membuat Naruto dan Hinata kaget dan tidak bisa berbuat banyak hingga membuat keduanya terhisap ke dalam portal dimensi lain. Setelah Naruto dan Hinata terjebak dalam dimensi milik Kawaki, kondisi ruang tamu yang ada di dalam rumah pun rusak berantakan dan menunjukkan foto keluarga yang telah pecah ke lantai. Lalu sembari melihat portal yang sudah tertutup, Kawaki berkata, "Setelah semua selesai, kau boleh membunuhku. Jadi tunggu saja hingga saatnya Tuan Hokage." Setelah beberapa saat berlalu, Shikamaru panik bukan main karena mengetahui sang Hokage dan istrinya menghilang secara mendadak dan berkata pada tim unit sensor, "Cakra Naruto hilang, apa maksudmu?" Unit sensorik berkata, "Kami sedang memeriksanya sekarang. Tidak ada penyebab yang jelas, cakra istrinya juga hilang di waktu yang sama, tidak ada yang bisa ditemukan." Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Mungkinkah itu code?" Unit sensorik berkata, "Aku tidak tahu, beberapa detik sebelumnya tiba-tiba cakra Kawaki terdeteksi." Shikamaru kaget dengan pernyataan dari unit sensorik. Di saat yang bersamaan terlihat Himawari yang pulang membawa belanjaan tetapi ayah dan ibunya sudah tidak ada di rumah. Lalu Himawari melihat kepecahan foto yang jatuh ke lantai dengan wajah memelas. Shin berpindah ke rumah tempat misi Boruto dan Eida. Boruto berkata, "Mengapa Kawaki melakukan hal itu?" Kemudian Shikamaru menjawab melalui telepati, "Tidak ada petunjuk, aku tidak bisa membayangkan dia melukai Naruto. Tapi bisakah kau melihat sesuatu Eida?" Eida lalu menggunakan mata Senrigannya dan berkata, "Itu pasti Kawaki, aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi Hokage dan istrinya terhisap ke dalam sesuatu seperti pusaran gelap." Boruto yang terkejut berkata, "Ibu juga, beneran?" Shikamaru lalu bertanya, "Dan kemudian Kawaki menghilang lagi? Di mana dia sekarang?" Eida berkata, "Aku tidak tahu karena dia tidak terlihat secara fisik. Aku tidak bisa melacaknya dengan Senriganku." Mendengar Kawaki yang sedang kabur, Boruto lalu bergegas pergi ingin mencari Kawaki. Sarada dan Sumire memanggil Boruto, tapi dia tidak peduli dan tetap meninggalkan rumah itu sendirian. Boruto mungkin tahu kemana tujuan Kawaki dan berlari menuju ke suatu tempat, lalu berkata, "Apa yang kau lakukan, bajingan kau?" Kemudian Eida yang masih menggunakan mata Senrigannya untuk melihat kejadian sebenarnya dan mendengarkan percakapan yang dibicarakan Kawaki dan Naruto. Eida berkata, "Melihat obrolannya dengan Hokage, aku bisa bilang Kawaki berencana untuk membunuh Boruto sekali lagi." Sarada dan Sumire kaget dan Sarada berkata, "Membunuh Boruto? Lagi? Tunggu, apa maksudmu dengan lagi?" Ternyata Sarada selama ini tidak mengetahui kejadian Boruto yang dibolongin dadanya sama Kawaki. Lalu Sarada berkata, "Kau membuatnya terdengar seperti Kawaki membunuhnya sebelumnya. Kukira Code yang membunuh Boruto? Apaan ini?" Mendengar Sarada yang makin penasaran, Shikamaru menjawab melalui telepati. Kawaki adalah pelakunya, tapi Boruto menyuruhnya melakukannya untuk melindungi kita dari ancaman Momoshiki. Kawaki mungkin mencoba melakukannya lagi sekarang dan untuk alasan yang sama. Kemudian mendengar fakta yang sebenarnya, Sarada bergegas pergi dan meninggalkan percakapan. Di saat Sarada akan pergi, Sumire memanggilnya. "Sarada, jangan, itu terlalu berbahaya." Shikamaru juga berkata, "Berhenti Sarada, Sumire benar. Kawaki pasti sangat tidak stabil saat ini, percakapan rasional sepertinya tidak akan mungkin terjadi. Serahkan dia kepada kami." Kemudian Sarada berkata dengan nada yang tegas, "Aku baru tahu kalau Boruto sudah mati setelah dia sudah bangkit kembali. Di waktu yang sama aku bahkan tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Sekarang aku tahu, aku tidak bisa hanya diam tanpa melakukan sesuatu." Sarada lalu tetap pergi meninggalkan ruangan mencari Boruto. Sumire dan Shikamaru berusaha menghentikan Sarada. Shikamaru berkata, "Hei Sarada, jangan bertindak sendiri, ini adalah perintah."
Adegan berpindah ke Boruto yang pergi ke atas patung Hokage. Di saat dirinya berlari dengan sangat cepat, tiba-tiba di depannya muncul pusaran hitam seperti yang telah menelan kedua orang tuanya dan berusaha membungkusnya. Boruto sadar dan mengeluarkan segel karma untuk melewati pusaran itu hingga Boruto terlepas. Kemudian muncullah Kawaki dan berkata, "Hah, akan jadi mudah jika aku bisa menyegelmu juga." Kawaki menampakkan dirinya dan Boruto kaget. Kawaki lalu berkata, "Mau pulang kan? Sudah kuduga kau akan melewati jalan ini." Boruto yang sangat emosi kepada Kawaki pun berkata, "Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lakukan dengan ayah dan ibuku?" Lalu Kawaki mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah kubus. Kawaki berkata, "Daikokuten Shinjutsu yang memungkinkan akses ke sebuah dimensi di mana waktu berhenti, Hokage ketujuh dan ibumu ada di sana." Boruto kaget dan tampak kesal. Kawaki kembali berkata, "Jangan cemas, mereka berdua baik-baik saja dan mereka tidak akan menua sehari atau mati kelaparan di sana. Hanya saja kau tidak akan pernah melihat mereka berdua lagi." Kemudian Kawaki mengeluarkan segel karma dan dojutsu mata kirinya muncul. Di saat itu juga Kawaki mengeluarkan balok-balok Daikokuten tepat di atas kepala Boruto. Balok-balok itu berusaha menimpa Boruto, tapi Boruto sadar dan menghindar. Kawaki lalu muncul di sebelah kiri Boruto dan mengeluarkan perubahan tangannya. Dirinya ingin menusuk Boruto, tapi Boruto menangkisnya dengan kunai. Di saat itu Boruto berada di dalam genggaman tangan perubahan Kawaki dengan kunai masih menancap di tangan tersebut. Lalu Boruto berkata, "Apa kau sudah gila Kawaki? Mengapa kau..." Percakapan dipotong Kawaki dan berkata, "Karena kau seorang Otsutsuki Boruto, kenapa lagi?" Boruto berkata, "Itu konyol, hentikan ini sekarang. Semua orang akan kesini sebentar lagi jika ini semakin buruk." Kawaki menjawab, "Aku tahu, itulah mengapa aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, tidak ada jalan untuk kembali." Tiba-tiba tangan perubahan Kawaki retak dan hancur berkeping-keping. Ternyata Boruto sudah mengeluarkan segel karma dan menghancurkan tangan Kawaki dengan rasenggan. Kemudian Boruto berkata, "Kau bodoh, tampaknya kata-kata tidak bisa menghentikanmu." Kawaki menjawab, "Kau juga sama, bro." Adegan beralih ke lab Amado. Dirinya pun berkata pada saya yang saat itu berada di ruangan yang sama, "Hei, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Kawaki?" Saya menjawab, "Maaf, bisakah kau tenang? Aku masih menerima informasi." Amado berkata, "Aku mendengar dia menyerang Hokage. Aku tidak percaya, itu pasti semacam kesalahan." Sai menjawab, "Sayangnya tidak, kami ingin menanyainya, tapi Kawaki tidak bisa bekerja sama, ditambah Sukunahikona yang membuatnya menjadi sulit ditahan. Skenario paling buruk, kami harus mengambil tindakan ekstrim." Amado terlihat kaget dengan perkataan Sai. Adegan kembali ke area pertarungan Boruto dan Kawaki. Terlihat Kawaki menembakkan sesuatu dengan tangan kirinya, tapi bisa dihindari oleh Boruto. Boruto membuat segel petir dan menyerang Kawaki dengan rembetan listrik, tapi Kawaki mengecil dan muncul di sebelah kanan Boruto. Di saat lengah, Kawaki langsung menendang Boruto hingga terpental. Lalu Kawaki kembali mengeluarkan tangan perubahannya dan ingin menusuk Boruto. Namun tiba-tiba di saat akan menyerang Boruto, Kawaki merasakan serangan yang sedang mengarah kepadanya. Kawaki pun langsung berpaling dan menghisap jutsu itu dengan tangan kirinya. Rupanya serangan itu berasal dari Sarada yang muncul dari atas bukit bebatuan. Sarada berkata, "Kawaki, kau ini sudah gila ya?" Kawaki berkata, "Aku hanya mengatakan ini sekali. Jika kau tidak mau mati, jangan ikut campur." Sarada kaget dengan perkataan Kawaki dan berkata, "Apa kau serius?" Boruto berkata, "Lari Sarada, dia tidak akan mendengarkan apapun yang kau katakan, dia benar-benar akan membunuhmu." Sarada melompat dan terlihat ingin menghampiri Boruto. Sarada berkata, "Justru karena itu aku harus tetap di sini sebagai shinobi yang bercita-cita menjadi Hokage." Sambil berjalan mendekati mereka berdua dengan penuh hawa nafsu membunuh, Kawaki berkata, "Shinobi Hokage, kalian para shinobi memang ditakdirkan untuk mati lebih awal." Hingga pada akhirnya, ketakutan yang diucapkan Boruto benar-benar terjadi. Yang mana dengan mengayunkan tangan kanannya, Kawaki berniat menebas Sarada karena menghalanginya. Namun secara mengejutkan, Boruto berhasil menyelamatkan Sarada dari tebasan tersebut dalam waktu yang tepat. Namun hal yang mengejutkan, tiba-tiba Boruto memegangi wajahnya. Melihat jika Boruto kesakitan, Sarada akhirnya menyadari sesuatu jika Boruto mengalami luka wajahnya.
Dan benar saja, ketika Boruto beranjak dari posisi Sarada, Sarada dibuat terkejut karena mata kanan Boruto mengalami luka yang cukup dalam akibat tebasan Kawaki. Bahkan dari luka itu juga muncul darah yang sangat bercucuran seperti telah kehilangan salah satu matanya. Sarada berkata, "Boruto, matamu." Lalu Boruto yang sedang kesakitan dan tidak ingin temannya itu cemas sambil memegang matanya berkata, "Tidak apa-apa, kau larilah, dia tidak main-main." Kembali dalam cerita, meskipun melihat Boruto kesakitan, Kawaki tetap saja berniat untuk membunuh Boruto. Dan ketika dia telah mengayunkan tangannya untuk kembali menyerang, tiba-tiba saja ayunan itu terhenti karena Shikamaru dan Mitsuki mampu menghentikan pergerakan Kawaki dengan lengan panjangnya dan jutsu Kagemane. Di lain sisi, di saat Kawaki sudah tak mampu untuk bergerak dan melawan, Sasuke tiba-tiba muncul dengan menodongkan pedangnya ke leher Kawaki. Sasuke berkata, "Ini sudah berakhir Kawaki, aku seharusnya tidak melakukan ini, tapi aku akan membunuhmu jika kau melawan." Sementara itu, Konohamaru juga nampak membantu mereka dengan membopong Boruto yang tengah terluka. Boruto tiba-tiba saja dirasuki oleh Momoshiki. Tentu saja hal tersebut membuat semua kaget, termasuk Sasuke dan Kawaki. Bahkan saat itu, dia langsung menyerap jutsu bayangan milik Shikamaru yang menahan Kawaki. Melihat kesempatan itu tidak datang dua kali, Kawaki lalu pergi menghilang dan menjauh dengan menggunakan kekuatan suku Nahikona. Kawaki pun mulai berpindah tempat dan bertanya kepada Borushiki, "Kenapa kau mau membantuku?" Borushiki pun menjawab, "Kau ingin membunuhku kan? Kalau begitu, kau tidak bisa melakukannya di sini. Kau sudah terkepung, cepatlah pergi sekarang." Mitsuki yang tahu kalau Kawaki akan kabur, langsung mencoba untuk menangkapnya kembali dengan tangan panjangnya. Namun usahanya itu gagal karena Kawaki berhasil kabur dengan mengecilkan dirinya. Lalu atas kejadian itu sedikit membuat Sasuke merasa aneh dan berpikir, "Aku tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Mengapa dia menyelamatkan Kawaki yang ingin membunuhnya?" Shikamaru yang mulai kehilangan jejak Kawaki menyuruh para ninja untuk mencarinya karena Kawaki sudah sering menggunakan jutsunya dan mengakibatkan cakranya terkuras. Dan di saat Kawaki telah pergi, Boruto perlahan-lahan mampu kembali sadar dari jeratan segel karma miliknya. Akan tetapi, dengan salah satu mata yang masih tersisa, Boruto justru harus melihat dan merasakan kehadiran Momoshiki di alam bawah sadarnya. Bahkan dalam pertemuannya itu juga, Momoshiki kembali mengatakan satu kata yang cukup sering didengar, yaitu, "Kau sudah kehilangan salah satu mata biru milikmu itu. Aku rasa kau sudah tahu ini hanya baru awalnya saja. Kau akan terus kehilangan segalanya dengan jarak yang tak akan lama, dan itu tak akan lagi bisa dihentikan. Akhir dari segalanya sudah dimulai." Sambil perlahan-lahan keberadaan Momoshiki yang mulai menghilang dan cerita pun berakhir.